kajian, di mana dalam hal ini saya mengampu mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, di mana di dalam mata kuliah ini saya akan membahas yang pertama, yaitu menjelaskan tentang K3 pada mahasiswa. Kemudian saya menjelaskan tentang pasien safety. Kemudian saya menjelaskan tentang desinfeksi dan dekontaminasi. Kemudian setelah itu saya juga membahas tentang alat-alat pelindung diri. Kemudian saya membahas tentang kegunaan daripada alat pelindung diri. Kemudian saya juga membahas tentang bahan kimia yang bersifat asam di laboratorium dan bahan-bahan bersifat basa di laboratorium. Kemudian dalam mata kuliah ini saya juga menjelaskan tentang fasilitas yang ada di dalam laboratorium kesehatan. Itulah merupakan materi-materi yang saya sampaikan di dalam mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja yang saya ampu. Dan berikut video saya mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada sekalian sudah hadir pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas mata kuliah dari keselamatan kesehatan kerja atau K3 ya. Jadi nanti kita akan membahas apa itu K3, kemudian ruang lingkup daripada K3, kemudian dasar hukum daripada K3, dan tujuan akhir daripada pelaksanaan K3 ya. Oke, yang pertama sekali harus kalian tahu ya, kenapa kita harus mempelajari K3 ini? Karena K3 ini ya sangat perlu dilaksanakan dalam setiap pekerjaan apapun, karena akhir daripada tidak dilaksanakan K3 nanti akan menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan ya, ataupun bahaya kerja lainnya. Nah, jadi tujuan kita mempelajari ilmu K3 ini adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan bahaya yang ditimbulkan dari lokasi kerja atau tempat kerja ya, yang dapat berefek kepada kesehatan pekerja ya. Nah, kemudian itu tadi kita sudah mengetahui ya kenapa kita perlu belajar tentang ilmu K3 ini ya. Nah, kemudian ruang lingkup daripada ilmu K3 ini sangat luas, tetapi ya yang pada umumnya itu, pada khususnya itu terkhusus kepada kalian. Kenapa kalian? Karena kalian nantinya pada saat nanti melakukan praktek-praktek pada saat belajar itu akan bertemu di dalam suatu ruangan yang ada mengandung di dalamnya itu ada bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jadi kalian juga harus mengetahui nanti bagaimana kalian harus bersikap di dalam ruangan laboratorium. Jadi ruang lingkup daripada K3 ini yaitu dibagi atas dua, yaitu lintas informal dan formal. Jadi kalau dia yang informal itu adalah pekerja-pekerja yang kita lihat dia di pinggiran ya, atau dia sifatnya pribadi. Contoh kalau kita lihat pekerja-pekerja las yang di pinggir jalan, kemudian tukang cat mobil yang sifatnya pribadi yang di dalam rumahnya sendiri dia itu kita masukkan dalam sektor informal. Sedangkan yang dimaksud dalam sektor formal adalah perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja lebih dari 100 orang dan mempunyai lokasi atau tempat kerja. Contohnya seperti kalau kalian itu masuk dalam golongan daripada formal. Kenapa formal? Karena kalian bekerja di dalam suatu institusi resmi ya. Jadi kalian itu walaupun dibilang pekerja, tidak bekerja tapi bekerja di dalam melakukan praktek ya. Jadi itulah dia
ruang lingkup daripada K3, ya. Nah, dasar hukum kenapa kita mempelajari ilmu K3 ini, ya, itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1970. Inilah merupakan cikal bakal berkembangnya hukum-hukum untuk memperjuangkan kesejahteraan daripada seluruh pekerja, ya. Nah, kemudian tujuan daripada dibuatnya atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini adalah yang utamanya itu adalah untuk melindungi, ya, untuk melindungi seluruh pekerja dari bahaya, ya, atau kecelakaan kerja ataupun bahaya-bahaya di tempat kerja, ya. Kemudian tujuannya itu adalah menjamin setiap sumber atau alat-alat produksi itu agar terjaga. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana kesejahteraan pekerja itu bisa terpenuhi, ya. Itu adalah merupakan daripada tujuan daripada diadakannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Dan itu merupakan cikal bakal berkembangnya undang-undang yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Itulah merupakan gambaran sedikit daripada tentang ilmu keselamatan dan kesehatan kerja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dan terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja, di mana keselamatan dan kesehatan kerja ini merupakan salah satu mata kuliah yang masuk dalam kurikulum di TLM, ya. Jadi karena ini pertemuan pertama kita, maka ada alangkah baiknya kita mengetahui sejarah, tujuan, manfaat, ruang lingkup daripada ilmu keselamatan dan kesehatan kerja ini. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu kita, ya, perkenalan kita juga terlebih dahulu, kita masuk ke materi kita, yaitu yang pertama itu mengenai sejarah, ya, sejarah dari ilmu K3 ini. Jadi ilmu K3 ini urutan sejarah itu sangat panjang, ya, bermula dari zaman prasejarah, ya, di mana pada masa itu manusia sudah mulai membuat semacam palu, ya, dimulai dari itu. Kemudian bergerak ke masa Babilonia, ya, di mana manusia sudah mulai bisa membuat batu bata, ya, dan mulai membuat bangunan rumah. Kemudian berjalan waktu masuk kepada masa Mesir kuno, ya, di mana pada masa Mesir kuno ini manusia sudah mulai atau kerajaan pada masa itu sudah memulai membuat pekerjaan-pekerjaan raksasa, ya. Kemudian raja menyediakan tabib untuk menjaga kesehatan daripada pekerjaannya, ya. Kemudian bergeser lagi kepada masa Yunani kuno, di mana di sini seorang ilmuwan Hippocrates menemukan penyakit tetanus pada awak kapal yang ditumpanginya, ya. Kemudian masuk lagi kepada masa Romawi. Di sini para ahli seperti Tertius, Martial yang menemukan gangguan kesehatan akibat paparan, ya, bahan-bahan toksik dari lingkungan kerja, ya. Kemudian masuk kepada pertengahan. Di sini sudah dilakukan pembayaran terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan, ya. Artinya di bawah pertengahan ini sudah mulai ada aturan-aturan yang lebih meningkat lagi. Kemudian di abad ke-16 ilmuwan bernama Paracelsus memperkenalkan yang namanya
PHK atau penyakit akibat kerja, terutama pada pekerja tambang. Ya. Nah, kemudian setelah masuk ke abad ke-16, masuk kali ke abad ke-18, di sini ilmuwan Italia bernama Ramazzini ya, ya. Di sini dia sudah melihat bahwa ada dua faktor yang menyebabkan penyakit akibat kerja, yaitu yang diperoleh dari bahan-bahan yang digunakan ketika bekerja dan adanya gerakan-gerakan pinggul yang dilakukan pekerja. Ya. Nah, kemudian bergerak lagi ke masa yang namanya revolusi industri, di mana di dalam revolusi industri ini, ya, sudah di sini para pengusaha sudah menggantikan tenaga hewan dengan mesin. Artinya di sini sudah mulai masuk ke perawatan itu kepada mesin ya, yang dulunya digunakan binatang sekarang sudah mesin. Ya. Nah, kemudian di masa industrialisasi yang sekarang ini itu sudah beralih kepada perubahan metode kerja, ya, pembuatan alat berat pelindung diri yang berguna untuk menyelamatkan tenaga kerja dari bahaya kerja. Ya. Nah, itu merupakan daripada sejarah dari K3, ya, yang ketiga. Jadi bisa kita lihat urutannya ya, dari zaman prasejarah sampai akhirnya ke zaman industrialisasi ya. Ini sangat panjang memang perjalanannya. Oke, sekarang tadi kita sudah tahu sejarahnya. Sekarang kita bicara tentang definisi, ya, definisi daripada keselamatan kerja. Ya. Jadi definisi daripada K3 ini itu diartikan dalam 3 komponen ya. Dapat diartikan didefinisikan secara filosofi, secara ilmuwan, dan menurut POSAS ya. POSAS ini merupakan suatu organisasi K3 yang artinya di dunia ya. Nah, di mana dikatakan secara filosofi keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, ya. Khususnya pada manusia dan umumnya hasil karya dan budaya di masyarakat. Nah, itu secara filosofi. Nah, secara keilmuan, K3 ini adalah ilmu ya, ilmu yang penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, menurut POSAS, definisi daripada keselamatan kesehatan kerja ini adalah merupakan kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi hampir disimpulkan definisi dari yang ketiga itu adalah pada poinnya adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerja. Jadi adalah untuk melindungi khususnya adalah tenaga kerja. Ya, poin daripada ilmu kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja ini. Oke, itu merupakan definisi daripada keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa memahami poinnya tadi ya. Poinnya adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja pada pekerja. Ya. Nanti kita bicara definisi, sekarang kita bicara ruang lingkup. Ya. Nah, ruang lingkup daripada K3 ini ya sebenarnya luas, ruang lingkupnya luas. Tetapi kalau dari sisi pekerjaan ya, ruang lingkup ini dibagi atas 2, yaitu yang namanya sektor informal dan sektor formal. Ya. Sektor informal itu apa? Sektor informal itu kita contohkan adalah seperti pekerja-pekerja di pinggir jalan, ya, itu bisa kita sebut pekerja di sektor informal. Nah, kalau pekerja yang di sektor formal itu biasanya dalam bentuk
industri, artinya sudah ada wadah perusahaannya, ya, di dalam itu sudah ada keorganisasiannya, ya. Nah, kalian ini juga mahasiswa praktek di melakukan praktek, ya. Kalian itu termasuk dalam pekerja sektor formal, ya, karena kalian itu berada di sebuah institusi yang resmi, ya. Kalian masuk dalam ruang lingkup formal, ya. Nah, itu ruang lingkup daripada K3, ya. Oke, itu kita bicara ruang lingkup. Sekarang kita bicara dasar hukum, ya. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan, ya, itu harus punya dasar hukum. Jadi khusus mengenai K3 ini, ya, dasar hukum yang dipegang, ya, itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ya, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini, ya, dia berbicara tentang keselamatan kerja dan keselamatan kerja. Jadi kalau keselamatan kerja, ya, dia bicara tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha, maka hukum itu berlaku undang-undang itu. Kemudian adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. Kemudian adanya bahaya kerja di tempat itu. Jadi kalau ada yang terjadi, maka dia harus menaati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ya. Nah, kemudian apalagi dasar hukumnya? Ada di sini Permenaker Tahun 5 Tahun 9 tentang sistem manajemen. Ya, jadi harus setiap tempat kerja itu harus ada manajemen kerja. Ya, alur kerjanya, SOP-nya itu harus ada. Ya, kalau dia tidak ada, berarti dia melanggar Permenaker Nomor 5 Tahun 96 tentang sistem manajemen kerja. Jadi semuanya harus jelas, ya, SOP-nya, ya. Kemudian, nah, itu dasar hukumnya, Kemudian kita masuk ke 1970 tadi. Di mana tujuan akhir, ya? Di mana tujuan akhir daripada Undang-Undang tahun 1970 ini adalah, ya, yang disebut dengan quality of life, yang berarti sehat secara fisik, mental, sosial, spiritual, sehingga mendapatkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Nah, ini adalah tujuan akhir daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Artinya kesehatan pada seluruh pekerja, ya, sehat secara fisik, supaya secara mental, sosial, spiritual, sehingga mendapatkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Artinya seluruh pekerja itu sehat, ya, sehat secara fisik, jasmani, kemudian materi, ya. Itu harapan daripada Undang-Undang tahun 1970, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke quality of life tadi, ya. Jadi dia tidak menderita cacat, kemudian tidak menderita sakit, ya, tidak terjadi prematur death, ya. Artinya prematur death itu cacat seumur hidup, ya. Kemudian usia harapan hidup yang tinggi. Jadi pekerja itu nggak sakit-sakitan, ya. Kemudian memiliki kapasitas kerja yang tinggi, ya. Kemudian yang terakhir, mampu menikmati masa pensiun, ya. Artinya setiap pekerja, walaupun dia sudah habis masa kerjanya, ya, dia harus bisa menikmati masa pensiunnya sekurang-kurangnya 10 tahun setelah purna karya. Artinya 10 sampai 10 tahun dia pensiun, ya. Jadi setiap pekerja itu setelah pensiun harus dibayarkan pesangonnya sekurang-kurangnya 10 tahun masa pensiunnya.
itu telah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 70. Artinya undang-undang itu memang benar-benar memperhatikan nasib daripada pekerja. Ya. Oke, kira-kira ada yang bertanya yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan tentang ilmu keselamatan dan kesehatan kerja ya, karena ini pertemuan pertama kita ya, paling tidak kalian bisa mengetahui sejarah ruang lingkupnya, kemudian tujuannya ya. Jadi dengan kalian mengetahui secara awal, diharapkan untuk materi-materi berikutnya kalian sudah bisa menerjemahkannya ya. Makanya ini awal pertemuan kita, karena ini nanti ketiga ini akan semakin luas pembahasannya. Tapi untuk pada kali ini kita bahas tentang yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau memang ada yang kurang jelas, silakan bertanya, kita diskusi, kita bahas bersama. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya ingin bertanya Pak, ketika kami melakukan sebuah praktik laboratorium, apa sih yang harus kami lakukan agar kita menerapkan prinsip K3 dalam praktiknya? Oke, terima kasih ya. Jadi sebagai mahasiswa ya, khususnya di teknologi laboratorium ya, kita sering memang bersimulasi dalam sebuah laboratorium ya, di mana kita tahu dalam laboratorium itu banyak mengandung bahan-bahan berbahaya ya, bahan-bahan yang mudah terbakar dan bahan-bahan yang mudah meledak ya. Jadi sebagai mahasiswa yang artinya belajar, pada proses belajar ya, kalau kita pada saat belajar ini, apalagi kita sendiri kan belum langsung ke praktek sebenarnya ya. Jadi alangkah seharusnya ya institusi itu menyediakan seminimal-minimalnya adalah sarung tangan ya, masker, jas lab, jas praktek ya, dan kalau memang ada itu disediakan semacam topi plastik ya. Ya, selain menggunakan alat pelindung diri sebelum masuk ke ruangan laboratorium, ya kalian juga harus mematuhi tata tertib ya, tata tertib yang ada di laboratorium. Begitu juga dengan mengikuti SOP yang sudah dituliskan di ruang laboratorium ya. Kira-kira udah paham? Kira-kira nggak ada lagi pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih ya atas perhatian dari kalian semua, dan tadi juga ada pertanyaan yang sudah saya jawab, mudah-mudahan jawabannya memuaskan kalian. Dan untuk selanjutnya kalau masih ada nanti yang kurang jelas, kita bisa diskusi di luar kelas, itu kita boleh diskusi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.